مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Sampai pada sore hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini mendapatkan berkah dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya atau para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dengan harapan salawat-salawat yang kita baca dan yang kita lantunkan setiap kalinya menjadi bekal syafaat bagi kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali katakan, idza faraghta farfa' basaraka ila sama. Kalau engkau sudah selesai berwudu, maka angkatlah penglihatanmu, wajahmu ke langit. Nongak dikit, berdoa. Karena kiblatnya doa itu adalah langit. Kiblatnya doa adalah langit. Bukan karena Allah ada di langit, tidak. Sama seperti sholat kita menghadap Ka'bah, karena kiblat kita Ka'bah, bukan karena Allah berada di dalam Ka'bah, tidak. Tapi memang itulah kiblat yang diperintahkan oleh Allah. Sholat kita menghadap kiblat, menghadap Ka'bah yang menjadi kiblat kita, maka itu kita kerjakan. Pun juga dalam berdoa, kiblatnya doa adalah langit. Maka selesai kita berwudu, kita tengadahkan tangan kita, pandangan kita juga menuju ke langit. Waqul, dan katakanlah ketika itu atau berdoa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Allahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dengan bertahmid, dengan memujimu. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. At-Tawwabur Rahim, yang maha pemberi taubat, yang maha penyayang. Faghfir li dzunubi, maka ampunilah dosa-dosaku. Wa tub alayya, dan berikanlah taubatmu kepadaku, ya. Berikanlah ampunanmu kepadaku. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkau ya Allah adalah zat yang menerima taubat, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Allahumma ja'alni, nah ini yang biasa kita baca, okay? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi hamba-hamba yang bertaubat, okay? Senantiasa bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan menjadi hamba yang senantiasa mensucikan diri. Waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah aku menjadi hamba-hambamu yang saleh, ya, hamba-hambamu yang saleh, bagian daripada hamba-hambamu yang saleh. Al-faizin al-aminin, yang faiz,
yang menang, ya, menang mendapatkan syurgamu, al-aminin yang selamat, yang aman, tentram, ya. Alladzina la khaufun alaihim walahum yahzanun, yang mana tidak ada takut baginya, walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan baginya. Waj'alni saburan, jadikanlah aku menjadi hamba yang senantiasa bersabar, syakuran, senantiasa bersyukur, waj'alni, dan jadikan aku adzkuraka dzikran katsira, senantiasa berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak, wa usabbihuka bukratan wa asila, dan senantiasa bertasbih kepadamu bukratan wa asila, pagi dan petang. Faman qara'a hadhihi da'awat, siapa saja yang membaca doa-doa ini, okay? Barang siapa yang baca doa-doa ini, fi wudu'ihi, di setiap wudunya, kharajat khatayahu min jami'i a'dha'ihi, akan keluar semua dosa-dosanya, akan keluar semua kesalahan-kesalahannya dari semua anggota tubuhnya, dari semua anggota tubuhnya akan keluar semuanya. Begitu kita mengusap wajah, membasuh, mencuci wajah kita, dosa yang ada di mata keluar, dosa yang ada di telinga keluar. Diawali dengan kumur-kumur kita, kumur-kumur dosa yang ada di mulut kita keluar, dosa yang ada di penciuman kita keluar, dosa yang ada di mata kita keluar. Ketika kita membasuh tangan kita, mencuci tangan kita, dosa yang ada di tangan kita keluar, di jemari-jemari kita keluar, pun juga ketika di kepala dan di telinga, semua dosa-dosanya akan keluar. Wa khatama ala wudu'ihi bi khatamin atau bi khatimin, lalu Allah akan menyegel, ya, mengunci, ya, atau menstempel, menandai di wudhu kita itu bi khatimin, yakni dengan stempel, dengan tanda, dengan kunci khusus. Artinya akan digembok wudhu kita ini, pahalanya maksudnya, akan digembok, dan akan kita temui nanti di akhirat pahala daripada wudhu kita, karena wudhu ini termasuk ibadah, akan kita temui nanti di akhirat. Wa rafa'a lahu tahta arsyih, dan itu akan diangkat nanti. Di mana diangkat? Sampai di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisuh, dan ini wudu kita ini akan terus bertasbih kepada Allah, terus mensucikan Allah, terus bertasbih kepada Allah, terus mensucikan Allah. Wa yuktaba lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah, dan pahalanya akan tertulis sampai hari kiamat, akan tertulis bagi kita pahalanya sampai hari kiamat nanti. Nah, ini pentingnya kita memperhatikan wudu dan doa setelah berwudu. Ini penting, pentingnya kita memperhatikan wudu kita dan berdoa setelah wudu kita. Kan di sela-sela wudhu juga sudah kemarin kita sebutkan doa-doa yang kita baca. Ketika kita kumur-kumur doanya seperti apa, ketika kita istinsyak doanya seperti apa, sudah kita bacakan kemarin. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan akan kita printkan doa-doanya. Wajtanib fi wudu'ika sab'an, dan hindarilah, jauhilah 7 perkara dalam wudu'mu. Di dalam kita berwudu, hindarilah 7 perkara. Apa yang 7 perkara ini? Yang pertama, la tanfut yadaika fatarusyal ma, jangan engkau usap, jangan engkau usap bekas wudu'mu, setelah wudu kita, setelah doa langsung fatarusyal ma, lalu airnya kita hilangkan dari badan kita, karena airnya ini air berkah. Maka setelah wudhu kita biarkan airnya di situ, basah wajah kita, basah tangan kita, biarkan. Maka di sini hindari untuk kita mengusap, mengusap air yang ada di badan kita yang bekas wudhu kita.
Ini yang pertama. Yang kedua, wala taltum aw wala tulattim wajhaka wa ra'saka bil ma'i latman. Jangan kita, saking semangatnya, jangan kita menampar wajah kita dan kepala kita dengan air ketika berwudu. Saking semangatnya ingin berwudu, dia ambil air, artinya airnya niki dihempaskan, airnya dihempaskan ke wajahnya. Nah, ini tidak boleh. Jangan sampai kita berwudu, kita hempaskan airnya ke wajah kita. Marah iklan-iklan sabun cuci muka nih, ada seger, tapi tidak seperti itu. Karena dalam berwudu ini kita usap betul, kita gosok wajah kita, agar airnya benar-benar masuk di sela-sela daripada kulit kita. Maka tidak dianjurkan kita untuk melempar air itu ke wajah kita, pun juga ke kepala kita. Tidak dianjurkan kita melempar air atau menampar wajah kita dan kepala kita menggunakan air. Wala tatakallam fi asna'il wudu. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah jangan berbicara di tengah-tengah wudu. Jangan kita berbicara di tengah-tengah wudu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wudu merupakan ibadah. Maka sejatinya dalam ibadah kita butuh khusyuk. Jangan kita selingi wudu kita dengan berbicara. Jangan diselingi wudu kita dengan berbicara. Ngobrol dengan teman samping kita yang sedang berwudu. Fokus kita khusyuk dalam berwudu, jangan berbicara. Apalagi wudu ini tidak hanya ibadah saja, tetapi merupakan bentuk taubat. Di antara bentuk taubat adalah berwudu. Karena doanya yang sudah kita hafal, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi hamba yang senantiasa bertaubat. Artinya wudu ini adalah bentuk taubat kita kepada Allah. Maka sejatinya dalam bertaubat kita tidak selingi itu dengan berbicara. Tidak kita selingi itu dengan berbicara. Wala tatakallam fi athna'il wudu, dan jangan berbicara di pertengahan wudu. Selanjutnya, nah ini perlu menjadi perhatian kita, wala tazid fil ghasli wala tajid fil ghasli ala 3 marratin. Dalam berwudu, dalam mencuci anggota tubuh kita ketika berwudu, jangan sampai kita lebihkan dari 3 kali. Wala tazid fil ghasli ala 3 marrat. Jangan sampai kita mencuci bagian daripada anggota tubuh kita ketika berwudu lebih dari 3 kali. Hukumnya makruh. Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali, lebih daripada itu makruh. Ini perlu menjadi perhatian kita. Jangan sampai mencuci daripada anggota tubuh kita lebih dari 3 kali. Wala tukthir sabbal ma'i min ghairi hajatin bi mujarradil waswasah. Nah, ini selanjutnya, yakni jangan memperbanyak membuang-buang air, ya. Min ghairi hajah, tanpa ada hajat, ya. Jangan mubazir, ya. Jangan terlalu banyak mengeluarkan air tanpa ada hajat. Bi mujarradil waswasah, karena lantaran kita waswas. Na'udzubillah. Ini mungkin sering terjadi pada kita. Yakni dalam berwudu kita sering waswas. Akhirnya kita basuh dia 3, 4, 5 kali kita basuh karena waswas. Falil muwaswasin syaitanun yadhaku bihim. Nah, untuk orang-orang yang waswas, orang-orang yang sering waswas, itu syaitan yadhaku bihim, syaitan tertawa melihatnya. Orang yang wudunya was-was,
Sudahlah dia basuh kakinya, sudah selesai. Lah masih kotor, balik dia basuh kakinya. Bahkan sampai sholatnya pun, wah katun deh besok kentok baru. Benar atau tidak tadi saya mencuci tangan saya dan lain sebagainya. Ini syaitan tertawa melihatnya. Ini syaitan tertawa. Falil muwaswasin syaitanun yadhaku bihim. Syaitan tertawa melihatnya. Untuk orang yang sering was-was. Ini memang penyakit kita. Penyakit umat Islam saat ini penyakit was-was. Sedikit-dikit was-was, sedikit-dikit was-was. Na'udzubillah. Yuqalu lahu al-walahan. Nah, setan yang sering mengganggu di dalam wudhu kita, yang mereka sering tertawa ketika kita was-was, itu namanya walhan, ya. Walhan atau walahan. Ini nama setannya. Selanjutnya adalah wala tatawadda bil ma'il musyammas wala minal awanis safriyah. Jangan berwudu dengan air musyammas. Air musyammas, air yang terjemur. Air musyammas niki air yang terjemur matahari, yang benar-benar terjemur matahari sampai panas. Ini air musyammas. Hukum berwudu dengan air musyammas tidak sampai haram, sampai batas makruh. Wudu pakai air musyammas. Tentu ada ketentuan-ketentuan. Di sini wala minal awani sofriyah, ini juga bagiannya, yakni tidak berwudu dari tempat air yang terbuat dari besi yang ditempa, ya, selain emas dan perak. Tempat air yang dibuat dari besi atau dari seng dan lain sebagainya, sesuatu yang bisa ditempa. Nah, ini tidak dianjurkan kita berwudu dari tempat seperti itu. Bagi air yang musyammas, airnya yang masih panas niki. Kalau air terjemur matahari yang benar-benar langsung kena matahari, ini yang maksudnya nih. Ketentuan air musyammas niki adalah air yang benar-benar langsung kena dengan matahari dan panas. Ketika airnya sudah dingin, itu sudah tidak lagi menjadi makruh. Air musyammas. Ini makruh kalau dia masih panas, benar-benar terjemur matahari, apalagi dia ditempatkan di wadah yang memang penghantar panas. Ini makruh kita berwudu di sana. Ini baik orang tua zaman dulu nih, kalau misalkan masih punya bong yang terbuat dari tanah liat nih. Nah, ini sekalipun terjemur matahari dia tidak akan panas. Air yang misalkan menggunakan tanah liat dan lain sebagainya. Fahadi sab'ah makruhatun fil wudu. 7 perkara ini hukumnya makruh kalau dilakukan dalam wudu kita. 7 perkara nih. Yang pertama tadi adalah jangan kita usap bekas wudu kita. Jangan kita usap, kita percikkan bekas wudu kita nih. Habis basah wajah kita, selesai kita berwudu. Nah, ini tidak dianjurkan. Tadi jangan kita usap bekas wudu kita. Yang kedua, jangan kita menampar wajah kita atau kepala kita dengan air ketika berwudu. Yang ketiga, jangan berbicara di pertengahan wudu kita. Yang keempat, jangan kita tambah gerakan atau tambah jumlah wudu kita, ya, jumlah gerakan wudu kita lebih dari 3 kali, tidak boleh. Yang kelima adalah jangan kita buang-buang air, wala tukthir sabbul ma min ghairi hajah. Jangan kita buang-buang air, jangan kita mubazir dengan air. Bahkan ini sebagian ulama berpendapat kalau airnya adalah air wakaf. Air wakaf niki mana air wakaf? Air di masjid niki air wakaf. Kalau dia air wakaf, lalu kita buang-buang dengan ini, kita buang-buang tanpa ada hajat, ya. Kita wudu tapi kita perbanyak dengan kita lebih dari 3 kali misalkan, atau gara-gara kita was-was kita basuh terus. Ini bahkan bisa menjadi haram, karena air yang kita gunakan bukan air kita, melainkan air wakaf. Air wakaf digunakan untuk kepentingan umat, dan kita termasuk umat, tetapi yang menggunakan air tersebut adalah sesuai dengan hajatnya.
hajat kita untuk berwudu. Nah, kalau air itu kita pakai berwudu dan kita hambur-hamburkan, kita buang, ini bisa menjadi haram hukumnya. Oke. Karena air wakaf. Maka perlu diperhatikan, sekalipun Bapak Ibu berada misalkan di kolam atau di pantai yang memang walau airnya banyak, ya, airnya melimpah, yang kita katakan mungkin tidak akan habis, dan tidak mungkin habis airnya kalau kita pakai buat berwudu. Sekalipun kita berwudu semili-mili wudu, tidak akan habis, tetapi tetap hukumnya makruh kalau kita berlebihan dalam menggunakan air untuk berwudu, ya. Wala tukthir sabbal ma'i min ghairi hajatin bimujarradil waswasah. Ini yang kelima tadi. Lalu yang keenam, wala tatawaddu bil ma'il musyammas, jangan wudu dengan air yang terjemur matahari. Yang ketujuh adalah wala minal awani sofriyah, jangan juga berwudu dari tempat penampungan air yang terbuat dari seng atau terbuat dari besi yang ditempa, yang biasanya bisa berkarat di dalamnya. Nah, ini dikhawatirkan karena karatnya ini terkelupas, dan ini yang dipakai buat berwudu ini akan membuat penyakit bagi orang yang berwudu di sana. Nah, maka makruh dia berwudu di tempat yang terbuat dari di tempat wudu yang penampungan airnya terbuat dari benda-benda seperti itu. Fahadi sab'a makruhatun fil wudu, ini 7 yang makruh di dalam wudu. Wa fil khabari anna man dzakarallah, dalam khabar disebutkan anna man dzakarallaha inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullah, siapa saja yang mengingat Allah di dalam wudunya maka tahharallahu jasadahu kullah, Allah akan mensucikan semua anggota tubuhnya, kullahu, semuanya. Jadi di dalam wudunya dia ingat Allah, di dalam wudunya dia ingat Allah, Allah sucikan semua anggota tubuhnya, sekalipun itu tidak kena dengan air. Contoh, dada kita, perut kita, ini tidak kena dengan air, sampai dengkul kita ke atas, sampai bagian perut kita, ini tidak kena dengan air, tapi ketika berwudu ingat Allah, Allah sucikan semuanya. Wa man lam yadhkurillah lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma. Nah, dan adapun orang yang ketika berwudunya dia tidak ingat Allah, ya, di dalam wudunya dia tidak ingat Allah, Allah hanya mensucikan bagian-bagian yang terkena dengan air saja. Jadi anggota tubuh kita yang mana saja yang kena dengan air, itu saja yang disucikan. Kalau di dalam wudunya tanpa berzikir, tanpa mengingat Allah. Tapi kalau dalam wudunya dia berzikir, dia ingat Allah, ya, maka semua anggota tubuhnya, sekalipun anggota tubuh itu tidak kena dengan air, Allah akan sucikan. Maka perkara wudu ini sangat penting, ya. Dan dengan wudu ini menunjang kekhusyuan daripada sholat kita. Sholat kita bisa lebih baik, bisa lebih khusyuk kalau apabila wudhu kita pun baik, kalau wudhu kita pun benar, kalau wudhu kita sempurna. Nah, di sini Imam Ghazali tadi sebutkan adab-adab berwudhu yang sempurna. Beliau tidak membedakan, seperti yang saya sampaikan kemarin, beliau tidak membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang menjadi rukun daripada wudhu, tidak. Tapi beliau urutkan dari awal, beliau urutkan dari awal sampai akhir, ya. Digabungkan di sana yang sunnahnya, yang wajibnya, yang rukunnya digabungkan, ya. Sehingga menjadi adab wudhu sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah ini kita terakhir di bab al-wudu. Insyaallah kita akan masuk besok, selanjutnya adalah di adabul ghusl, yakni adabul ghusl, yakni adab bermandi, adab mandi. Ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah sah sholat berjamaah kita apabila shaf tidak rapat atau renggang, sedangkan para jamaah ibu-ibu atau wanita sejadahnya besar-besar, jadi shafnya renggang? Sekian dan terima kasih. Untuk sholatnya tetap sah,
sekalipun softnya renggang, solatnya tetap sah. Kalau ditanyakan apakah solatnya sah, solatnya sah. Tapi untuk kesempurnaan solat, ya, untuk kesempurnaan solat, alangkah baiknya untuk dirapatkan softnya. Sawwu sufufakum, ratakan, selaraskan, luruskan safnya. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamatis shalah. Karena lurusnya saf, rapatnya saf merupakan bagian daripada kesempurnaan salat, ya, kesempurnaan salat. Adapun salatnya secara fardiyah, secara masing-masing, sekalipun safnya agak berjarak, mungkin lantaran sejadahnya yang agak lebar dan lain sebagainya, ini tetap sah salatnya. Tetapi lebih baik dan lebih sempurna kalau safnya dirapatkan. Okay. Timan sak beleang sejadahan baun tertumpuk-tumpuk sekedik ibu-ibu, nggih. Okay. Bisa ditumpuk-tumpuk sedikit atau tidak apa-apa lebar, tapi kita agak rapat dengan saf kita gitu. Hada wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan muwafaqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina wa fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mu'assiran illa yassartah wa la hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yassartaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.